Buat kalian para business owner, ada 3 hal penting yang perlu kalian ketahui supaya bisnismu tidak boncos secara perpajakan. Lu kok bisa kok? Nah ini dia teman-teman ya. Yuk kita bahas. Jadi teman-teman, seperti yang tadi aku sebutkan di awal, ada 3 hal penting yang akan aku sampaikan supaya bisa jadi panduan kalian dalam berbisnis, ataupun mengembangkan bisnis, ataupun memulai bisnis yang baru. Jadi ya, seperti yang kita ketahui, peraturan pajak memang silih berganti secara dinamis, itu bisa berubah dalam waktu yang singkat. Dan mungkin kalian para business owner itu mungkin ada yang sudah menyerah ya, mau belajar pajak pun sepertinya percuma karena belum juga paham tentang peraturan yang lama. Peraturan yang baru bisa sangat mudahnya keluar dan menggantikan peraturan yang lama tersebut. Tetapi di sini 3 hal penting yang aku sampaikan adalah konseptual knowledge ya, yang bisa jadi panduan kalian dalam bertindak dan memperlakukan aspek perpajakan bisnismu supaya tidak boncos, tidak ada celah di mata kantor pajak. Kita mulai. Yang pertama, jangan pernah lupa kapan timing yang tepat kalian membuat badan usaha. Yes, betul banget. Ini penting sekali. Karena teman-teman, sometimes kalau kita memulai sebuah bisnis baru, mungkin kita masih menggunakan NPWP perorangan atau orang pribadi. Ini bukan hal yang salah. Tetapi perlu kalian ketahui, di saat kalian itu melakukan usaha masih perorangan menggunakan nama orang pribadi ya, ada benefit ataupun keuntungan, tapi juga ada kelemahannya dari sisi perpajakan. Dan kelemahan itu bisa kita minimalisir kalau kita tahu timingnya kapan kita mau bikin badan usaha. Contoh ya, kalau kalian usahanya masih perorangan, omset kalian di bawah 500 juta per tahun, kalian tidak perlu membayar pajak penghasilan apapun. Atau mungkin omset kalian itu 500 juta sampai di bawah 4,8 miliar setahun, kalian bisa pakai tarif 0,5% untuk pajak UMKM. Tapi perlu diketahui juga, ini berlaku hanya 7 tahun. 7 tahun sejak kapan? 7 tahun sejak NPWP kalian dirilis atau diterbitkan. Kalau kalian punya NPWP sebelum 2018 ya, maka 7 tahunnya itu akan dihitung dari 2018. Atau 7 tahunnya itu akan habis di tahun 2024. Berarti di tahun 2025 kalian sudah tidak bisa menggunakan lagi. Dasar hukumnya adalah peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Itulah peraturan pemerintah pertama kali yang mengatur tentang penggunaan tarif 0,5% untuk UMKM ya. Nah, kemudian kalau bisnis kalian itu sudah punya omset di atas 4,8 miliar ya, maka kalian akan ya organisirkan oleh kantor pajak untuk menjadi PKP atau pemungut PPN. Dan ini sangat merugikan kalau kalian itu sudah menjalankan secara pribadi dan terus secara pribadi. Gunakan atau buat badan usaha. Karena kalau seandainya harus PKP pun, itu badan usahanya yang PKP atau badan usahanya yang jadi pemungut PPN. Bukan kalian sebagai orang pribadinya ya. Kemudian juga secara pajak penghasilan pun, jika kalian menggunakan badan usaha dan omsetnya sudah di atas 4,8 miliar, maka tarif pajak penghasilan untuk badan usaha itu 22%. Sangat amat lebih terjangkau daripada pengenaan pajak penghasilan untuk orang pribadi yang sudah punya omset di atas 4,8 miliar, which is 5-35% progresif dari laba bersih atau profitnya. Jadi kalian mau pilih mana ya? 22% atau 5-35% progresif ya. Jadi penggunaan atau pembuatan badan usaha di time yang tepat, which saat omset kalian itu sudah mau tembus 4,8 miliar, itu adalah langkah yang bijak untuk bisa meminimalisir pembayaran pajakmu kepada negara. Oke. Nah, yang kedua ya, jangan pernah melakukan restitusi pajak. Oke. Duh, tapi
biasanya ada case di mana kita itu salah bayar atau kelebihan bayar. Itu bagaimana? Nah, kalau kelebihan bayar atau salah bayar, teman-teman, lebih baik dikompensasikan saja ke masa pajak berikutnya ya, atau ke jenis pajak yang lain. Jangan pernah melakukan restitusi atau permohonan pengembalian uang pajak yang pernah kalian setor. Namanya negara kita ya, kalau terima gampang, keluarnya susah ya. Belum lagi kalau kalian melakukan permohonan restitusi, maka kalian akan diperiksa oleh kantor pajak ya. Tapi ini sebenarnya bukan menakut-nakuti, teman-teman. Feel free kalau kalian ingin melakukan restitusi atau permohonan pengembalian pembayaran pajak yang pernah kalian lakukan. Tetapi saranku adalah kalian harus pastikan semua pelaporan pajak kalian tidak hanya dari segi PPh atau PPN-nya, tapi semua all tax itu sudah rapi. Laporan keuangan kalian itu secara fiskal juga sudah oke. Koreksi fiskalnya semuanya sudah oke ya. Semuanya harus kalian rapikan, tidak boleh ada celah perpajakan. Karena apa? Kalau kalian melakukan permohonan pengembalian ya, kalian akan kena periksa kantor pajak, dan sifat pemeriksaannya bukan hanya terkait dengan objek yang kalian minta pengembalian tersebut, tapi bisa pemeriksaan pajak secara all tax atau semua kewajiban perpajakan kalian di tahun tersebut akan dicek. Ujung-ujungnya banyak sekali yang terjadi ya. Dalam skala statistik 6 dari 10 itu awalnya minta permohonan pengembalian uang, bukannya uangnya kembali, tapi justru terjebak di kondisi kurang bayar tambahan. Jadi bukan dapat duit, tapi duitnya justru melayang. Nah, kemudian yang ketiga, business owner itu banyak yang tidak pernah memperhitungkan atau analisis berapa jumlah kenaikan aset mereka dalam 1 tahun, khususnya yang terlapor di SPT, dengan penghasilan yang mereka laporkan secara SPT-nya juga. Jadi ya, aku mau share tips singkat ke kalian semua, bahwa sebenarnya kita itu dengan mudahnya bisa tahu loh, SPT kita itu bakalan kena periksa kantor pajak atau tidak. Ya, seperti kalian ketahui, daluarsa penagihan pajak itu kan 5 tahun, teman-teman. Dimana keputusan kalian detik ini itu bisa dengan mudahnya tetap diperiksa kantor pajak sampai 5 tahun ke depan ya. Rumus sederhana untuk mengetahui SPT kalian itu dengan mudahnya nanti bakalan diperiksa oleh kantor pajak atau tidak, itu simple. Catat ya. Rumusnya adalah penghasilan terlapor di SPT itu harus sama dengan atau sinkron dengan ya kenaikan aset ditambah biaya hidup. Oke. Jadi sekarang kita hitung-hitungan, coba contoh lah ya. Penghasilan kalian 1 tahun 1 miliar. Kemudian di waktu yang bersamaan kalian bisa mengungkap ya, atau terindikasi bahkan melalui data pihak ketiga oleh kantor pajak, kalian itu memperoleh rumah baru dengan harga 700 juta. Oke ya, penghasilan 1 miliar, kemudian terima atau punya rumah baru 700 juta. Sisa berapa? 300 juta. Nah, sekarang kantor pajak pun juga selalu melakukan profiling terhadap wajib pajaknya dari berbagai macam sumber, bahkan sosial media pun termasuk. Kalau kalian itu teridentifikasi, contoh punya istri 1, anaknya 3, kemudian anaknya sekolah internasional semua, kemudian mobil kalian juga minimal Fortuner, kemudian kalian tinggal di rumah atau perumahan mewah, kemudian di sosial media istri kalian mungkin banyak flexing liburan ke luar negeri. Kira-kira kalau kalian POV kan kalian itu kantor pajak, make sense nggak 1 tahun biaya hidup kalian cuma 300 juta? Dari situ maka kalau dimasukkan ke rumus, kantor pajak akan melihat bahwa itu tidak sinkron. Penghasilan 1 miliar bisa punya rumah baru 700 juta, tapi biaya hidupnya yang harusnya cuma 300 juta itu tidak sinkron dengan profiling hidup wajib pajak bersangkutan. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Itu 3 hal yang perlu kalian ketahui. Tetap ingat ya dalam menjalankan bisnis, mengembangkannya dan melaporkan pajaknya di setiap tahunnya. Oke,
Kira-kira menurut kalian gimana? Like kalau suka, jangan lupa subscribe juga biar aku lebih termotivasi untuk bikin banyak video gratis sharing knowledge tentang bisnis, tax, and finance buat kalian semua. Bye-bye.